Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita yang diciptakan, kita yang diberi segala yang kita pinta, hendaklah senantiasa memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Kita punya masalah. Yang masalah itu ada di rumah, di jalan, di tempat kerja, bahkan dimanapun kita berada. Maka kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa sebagai manusia yang tidak pernah terlepas darinya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Bayangkan perintah ini beliau sampaikan kepada generasi terbaik umat ini. Abu Bakar diperintahkan untuk istighfar. Umar juga. Uthman tidak luput dari perintah itu. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaum akthar min 70 marrah. Aku, beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang lalu dan yang akan datang. Tunggu, itu ada orang sholat kok ngadep ke ustadznya? Kiblatnya benar? Hah? Nah, iya, nah jadi Ana baru sadar gitu. Iya, kata Nabi SAW, aku, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm. Sehari aku tuh bertobat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla akthar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Maka bagaimana Nabi SAW di khutbatul hajah mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Beliau terus mengingatkan kita kalau kita harus minta ampun sama Allah. Jangan karena engkau sudah mengaji, engkau sudah merasa tidak berbuat dosa. Ya, di beberapa kajian anak ingatkan, ada sebagian ikhwan yang hijrah. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, ana setelah hijrah kok banyak musibah yang menimpa ana. Cobaan datang silih berganti. Apakah dikarenakan dosa-dosa ana yang lalu, Ustadz? Ana tanyakan kepada dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Sehingga antum hanya berpikir, dulu aku punya dosa. Iya, zaman dulu aku waktu belum hijrah aku banyak dosanya. Sekarang kita sebagian merasa udah selesai kita berbuat dosa. Enggak, jamaah. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun. Tidak ada satupun orang yang beriman melainkan dia punya dosa. Hanya saja dosanya dua model. Yang pertama kata Nabi SAW, dzambun
Ya'tihil faina ba'dal faina. Dosa yang dia kerjakan sekali dia kerjakan, nanti dia tobat, nanti dia kerjakan lagi. Ada yang model gitu dosanya. Tapi terus tuh. Wa dhammun huwa alaihi muqimun la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Model kedua, nih mukmin nih punya dosa yang dia kerjakan sampai dia mati. Mukim jadi dosanya itu. Kita seperti itu ya. Maka jangan sampai ada perasaan kita sudah selesai dari dosa. Nabi alaihi salatu wassalam sejak turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah engkau. Sucikan Allah dari segala kekurangan. Allah Maha Suci. Dan pujilah Allah. Ini yang berkaitan dengan Allah. Terus berkaitan dengan dirimu. Apa yang harus engkau lakukan? Wastaghfir. Nabi disuruh istighfar. Nabi disuruh istighfar sama Allah. Innahu kana tawwaba. Sejak turun ayat itu kata Aisyah, Nabi SAW biasa membaca di ruku' dan sujudnya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Minta ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Jahat jiwa itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ana merasakan. Dan antum pun merasakan. Kita berpikir apakah itu bisikan setan? Iya. Setan berbisik. Dan jiwa kita suka dengan bisikan setan itu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nyuruh kita berbuat jahat. Membuat kita susah untuk berkorban. Membuat kita susah untuk meninggalkan yang kita cintai. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan amalan kita. Ya, dosa itu membawa naas. Dosa itu yang membuat kita sulit untuk menghatamkan Al-Quran. Dosa itu yang membuat kita kok nggak bisa sholat malam, orang lain bisa sholat malam. Kenapa aku nggak bisa? Atau orang lain bisa sholat malam 11 rakaat. Aku 3 aja berat. Orang lain bisa puasa sunnah. Aku kok nggak bisa? Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Laisa bi amanikum. Wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujzabi. Kata Allah, barang siapa berbuat jahat pasti dibalas. Siapa saja yang berbuat dosa pasti dibalas. Sampai ketika ayat ini turun, berat bagi sahabat. Ya Allah, ya. Generasi terbaik umat ini kenal sama diri mereka. Dan mereka kenal sama Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar sempat tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa, pasti dibalas sama Allah, ya kita akan binasa. Tahu kalau dia itu pelaku dosa. Sekelas Abu Bakar. Ya memang, orang itu ketika tambah ilmunya, seharusnya tambah takutnya sama Allah.
Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama, hanya yang punya ilmu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Wala tamrat ya Abu Bakar. Bukankah engkau sakit Abu Bakar?" "Iya." "Bukankah engkau capek, gundah, lelah, letih?" "Iya ya Rasulullah." Boleh jadi itu adalah pembalasan dari dosa-dosa kita. Man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan orang itu. Tapi sebaliknya, orang yang ditetapkan sesat sama Allah, maka nggak ada yang bisa mindah dia kepada ketaatan. Kalau antum melihat saudara antum terpeleset dalam dosa, terjebak dalam kemaksiatan, jangan dihina. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, kenapa kok ada orang yang istiqomah kemudian dia menyimpang? Beliau menyebutkan, boleh jadi dia mencela orang lain karena penyimpangan orang itu, karena kemaksiatan orang itu. Bukan didoakan, dicela. Padahal yang ngasih hidayah itu Allah. Antum nih sekarang bisa istiqomah, bisa datang kajian, itu Allah yang kasih. Maka tatkala melihat saudaramu tersesat, mintakan sama Allah buat dia. Dan pujilah Allah atas nikmat hidayah yang diberikan kepada dirimu. Karena pada hakikatnya, man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Paman Nabi Muhammad SAW hidup bersama Nabi, tahu keponakannya nggak pernah dusta, tapi Allah nggak kasih hidayah. Padahal yang menyampaikan petunjuk itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jangan mencela orang. Ya, doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan jangan suka ngomongin orang. Wallahi ghibah itu kadangkala muncul karena kita merasa lebih baik dari orang itu. Atau ghibah itu muncul gara-gara engkau punya kekurangan dan engkau ingin menutupinya dengan menyerang orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah yang kita nggak bakal masuk surga kalau kita tidak berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakalan. Yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, engkau mau masuk surga lewat pintu mana? Sedangkan pintu-pintu surga itu nggak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang datang dan minta dibukakan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Jamaah rahimakumullah, atas karunia Allah Anda bisa sampai ke masjid ini, ke salah satu rumah Allah yang semoga menjadi manarul Islam, menjadi Islamic Center, menjadi pusat kajian, menjadi lentera yang menerangi negeri kita. Ahibati fillah, antum korban apa? Ya, sebagian mungkin sudah berkorban. Ana tadi sebelum masuk Al-Barakah ini melihat ada banyak hewan ternak. Antum kalau lihat hewan ternak itu bertakbirlah jemaah. Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi alaihi salatu wassalam di 10 awal Dzulhijjah memerintahkan para sahabatnya untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya, Al-Imam Syafi'i berpendapat memperbanyak itu ketika melihat hewan kurban. Ingat sama kebesaran Allah. Ingat kita diperintahkan untuk berkurban. Tapi sebagian ulama mengatakan kita bertakbir, yes, dimanapun berada. Di rumahmu engkau bertakbir, di atas kendaraanmu engkau bertakbir, di pasar pun engkau bertakbir. Sunnah ini sepertinya hilang. Kalau antum bertakbir ke pasar sekarang, apa kata orang pasar? Aliran apa lagi ini? Iya, antum dianggap aliran sesat jemaah. Padahal Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di 10 awal Dzulhijjah mereka masuk ke pasar jemaah, bertakbir. Sehingga orang pasar ikut bertakbir karena manusia itu suka lupa. Ketika ada yang takbir dia dengar, mulai lisannya ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat ke pasar hanya untuk takbiran. Berani antum? Gak usah bawa mikrofon, enggak. Antum berangkatlah, masuk mengingatkan mereka. Wallah jamaah, kata Nabi SAW, innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang beriman itu diciptakan penuh dengan fitnah, diuji sama Allah Azza wa Jalla. Tawwaban, nasiyan, dia suka bertobat tapi dia suka lupa. Idza dzukira dzakar, kalau diingatkan ingat. Makanya kenapa Allah katakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, ingatkan orang itu. Ketika antum di lampu merah, antum tahu-tahu bertakbir. Kira-kira motor yang di sebelah antum dengar antum takbir, apa yang akan dia lakukan? Dia akan lihat antum. Dilihat, waduh, tambah lagi aliran ini. Kenapa? Ketika ilmu itu dilupakan, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Orang akan berpandangan seperti itu. Maka nggak apa-apa, mungkin orang awal lah. Anda masih ingat bagaimana ketika anak awal pakai jenggot di sidang jemaah. Dan antum ingat, awal jilbab di Indonesia dikeluarkan anak-anak dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolahan. Gara-gara pakai jilbab. Muslimah pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim.
Menteri pendidikannya Muslim, presidennya Muslim waktu itu. Tapi dikeluarkan. Kenapa? Karena belum punya ilmu. Tapi ketika ilmu itu diajarkan, polisi pakai jilbab. Bayangin kita lihat. Artinya pentingnya kita mengajarkan ilmu itu. Karena banyak orang yang lupa. Kalaupun dulu pernah belajar ya. Tapi tadi pelupa. Jamaah rahimakumullah, dunia ini sementara. Tapi dia menggoda dan mempesona. Dunia ini fana. Namun dia menipu dan membuat orang lupa. Dunia ini hina. Namun seringkali dijadikan standar orang mulia. Dunia ini lebih remeh dari bangkai anak kambing yang cacat di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah lewat pasar. Dari Aliyah menuju ke arah Masjid Nabawi. Di pasar, kalau antum mau tahu pasar, sekarang pasar itu ada di handphone kita. Antum bisa ngelihat apa yang dilakukan orang di pasar. Sahab, teriak-teriak menawarkan barang. Yang live itu ngapain? Ini nawarin barangnya, ini terus dia nawarin barangnya. Kenapa dia lakukan itu? Dan kenapa kalau dakwah kita berhenti istirahat? Capek kata dia. Orang nawarin barangnya itu live berapa jam kira-kira jemaah? Nah, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ya, tetap dia jualan, ya, Pak. Orang kayak gitu di pasar, terus menawarkan barang. Ketika Nabi lewat pasar, alaihi salatu wasallam, melihat ada bangkai anak kambing yang cacat ya. Antum kalau lihat kambing yang kupingnya panjang itu, ada yang cacat kemudian kambing itu, kecil dan mati, bangkai. Lalu Nabi SAW dari berdiri beliau duduk ya, mengambil telinga kambing itu, lalu mengatakan, ayyukum yuridu hadha bidirhamin, seakan-akan menawarkan barang. Karena memang di pasar, siapa yang mau ini 1 dirham, 1 dirham. Orang pasar pada ngelihat Nabi nawarin apa? Loh, bangkai. Kata para sahabat, buat apa ya Rasulullah? Siapa yang mau ini jadi miliknya? Kalau nggak mau 1 dirham, siapa yang mau ini jadi miliknya? Milik dia. Dia bawa ke rumahnya, dia gendong, dia taruh di atas ranjangnya mungkin. Siapa yang mau ini jadi miliknya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana asak. Kalau dia itu masih hidup, dia itu cacat. Orang itu sama barang cacat itu nggak suka gitu loh. Gimana dia sudah bangkai? Maka Nabi SAW memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang dunia ini. Dunia ini yang orang kepingin dibawa ke rumahnya, yang ingin dia letakkan di lemari besinya, yang dia ingin kembangkan dan kembangkan. Ladunya, ingat kalian kata Nabi SAW, ladunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada kehinaan binatang ini dalam pandangan kalian. Kalian nggak mau. Maka Allah akan hancurkan dunia ini sehancur-hancurnya. Sekarang orang sibuk membangun dunia, bikin jalan tol, mereka bikin gedung-gedung tinggi, mereka bikin jembatan yang menyambung antar pulau mungkin di dunia ini, berlomba-lomba membangun dunia. Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Nih, Masjid Al-Barakah ini kira-kira bertahan berapa tahun?
Nah, diprediksi berapa tahun masjid ini bertahan? Berapa? 100 tahun? Nggak tahu kita cuma. Ya kalau bisa 200 tahun. Emangnya umur dunia tinggal berapa? Nggak tahu. Tapi yang jelas Istiqlal akan rata sama tanah. Indonesia akan hilang dari peta. Semua akan jadi seperti roti yang putih. Di situ kita akan dibangkitkan, jamaah. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Nggak ada. Bahkan orang nggak akan pernah mengatakan, oh dulu di sini ada Masjid Al-Barkah. Nggak ada ceritanya. Tidak ada satupun tanda bagi manusia. Dan orang akan memikirkan nafsi, nafsi. Ahibati billah, kita yakin akan meninggal dunia. Siapa yang nggak yakin akan meninggal dunia? Mana kasih hadiah? Mana hadiahnya? Habis hadiahnya. Nah, belum dibelikan. Taib. Siapa yang nggak yakin mati di sini? Semua yakin mati. Ketika dia bangun rumah, dia tahu aku bakal mati nih. Tapi karena dunia menggoda, itu yang membuat orang lupa. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Juni 1 Juni. Kalendernya siapa itu? Ini nih, kayak gini kita nih. Masih 1 Juni. Oke, nggak apa-apa, 1 Juni tetap 1 Juni. Kita nggak akan lupa sama 1 Juni. Yang kita lupakan apa? 5 Zulhijjah. Itu yang kita lupa. Karena memang nggak ada gajian pakai bulan Hijriah. Siapa yang gajinya pakai bulan Hijriah di sini? Masya Allah. Anak kayaknya punya hadiah buat antum. Masya Allah, kasihkan buat dia. Walaupun tinggal sedikit ini. Nah, itu yang angkat tangan tuh. Gajinya pakai Hijriah tuh. Masya Allah, seharusnya hadiahnya buat majikannya. Buat bos. Nah, subhanallah jamaah. Kita tuh kalau gajinya Hijriah, insya Allah antum ingat terus. Tanggal sekian, tanggal sekian. Kenapa? Karena ada gajian. Semoga ke depannya. Ya kita cuma bisa berharap. Teman-teman ini yang punya kuasa, yang punya perusahaan, yang punya anak buah, gajinya pakai Hijriah. Memang kalau gaji pakai Hijriah itu menguntungkan karyawan, merugikan perusahaan. Betul. Karena dia akan ada 11 hari yang makan gaji tapi nggak kerja. Itulah perbedaan antara Hijriah dengan Masehi. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Ya. 5 Dzulhijjah. Hari-hari terindah itu tinggal 5 hari lagi ya. Antum benar-benar harus maksimalkan. Jemaah haji dari berbagai penjuru dunia sudah berkumpul di kota Mekah. Ya mungkin sebagian ada yang masih perjalanan. Sebagian ada yang masih pakai baju ihramnya menuju ke Baitullah Al-Haram. Dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan mungkin istri dan anak-anaknya. Dan dia nggak tahu apakah dia akan balik ke Indonesia. Tapi yang jelas dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia meninggalkan semuanya untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dia katakan, ya Allah aku datang ya Allah. Ada yang nunggu 60 tahunnya untuk bisa datang ke sana.
Ada yang nunggu 70 tahun. Ada yang sampai tua renta. Ada yang dengan tongkatnya, dia bongkok-bongkok, dia mengatakan, ya Allah, aku datang, ya Allah, aku datang. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, ya Allah, wan ni'mat, dan segala nikmat, laka wal mulk, milikmu ya Allah, dan semua kepemilikan kembalinya kepadamu ya Allah. Labbaika la syarika lak, nggak ada sekutu buat Allah. Betapa bahagianya mereka yang bisa datang di sana, yang bisa tawaf di rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian tanggal 8, ya tanggal 8, mereka menuju ke Mina untuk mabit di sana, sambil terus mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka bermalam di Mina dengan baju ihramnya, tanpa ada tanda dia itu siapa. Sama dengan laki-laki yang lainnya. Jenderal bintang 4 pun pakai baju ihram yang sama. Pedagang kaki 5 pun dengan baju ihram yang sama. Talbiyah mereka sama, karena semuanya sama-sama hamba Allah Azza wa Jalla. Bukan kekayaan menjadi standar orang mulia, tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sholat zuhur di Mina 2 rakaat, menunggu waktu asar. Di asar mereka sholat lagi 2 rakaat. Lalu mereka sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh di Mina. Tanggal 9 mereka bergerak menuju ke Arafah. Tempat ampunan Allah diberikan, tempat doa-doa dikabulkan, tempat masalah-masalah disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, tempat Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, "Unzuru, kalian lihat tuh. Kalian lihat," kata Allah kepada hamba-hambaku, "Atauni syu'than ghubran." Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dengan kondisi penuh peluh, debu, kusam, kusut. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Yang kalian dulu seakan-akan mengingatkan malaikat kepada kejadian. Tatkala Allah hendak menciptakan manusia, malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nuqaddisu bihamdika wa nuqaddisu lak, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita bertasbih dan menyucikan Engkau ya Allah. Enggak, Allah ingin mengatakan kepada, lihat tuh hamba-hambaku,
mereka. Mereka tidak menumpahkan darah. Mereka tidak membuat kerusakan. Memang ada di antara manusia yang membuat kerusakan, tapi nggak semua. Ya. Di tanggal 9 Arafah itu, Nabi tanggal 9 Dzulhijjah itu, pada hari Arafah itu, Nabi pernah berpidato di sana. Dan itu menjadi pidato pertama dan terakhir beliau untuk haji. Setelah itu beliau meninggal dunia. Orang-orang berdoa, bermunajat sampai matahari terbenam. Keluarganya di mana? Ditinggal. Pabrik, perusahaannya, kedudukan jabatannya ditinggal semuanya. Dia korbankan semuanya untuk datang memenuhi panggilan Allah Azza wa Jal. Dengan pakaian itu, dia terus minta sama Allah. Matahari terbenam. Mereka meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Nabi SAW sholat maghrib dan isya jamak qasar. Di waktu isya. Dan di Muzdalifah itu nggak ada tenda. Jamaah haji itu tidur beralaskan bumi, jazakallahu khair, dan beratapkan langit. Padahal dia orang kaya. Haji ini buat yang mampu, jemaah. Dia orang mampu. Dia tinggalkan rumahnya untuk tidur di tanah. Nah, dia korbankan semuanya. Nanti ketika harus ke toilet, antri, jemaah. Sampai 20 orang. Dia orang mampu, jemaah. Tapi mereka lakukan itu. Kenapa? Itulah iman. Itulah bentuk pengorbanan kita. Ya, sebagian naik bis, sebagian naik kereta, sebagian jalan kaki. Kalau di pagi hari, di tanggal 10 Dzulhijjah, mereka berangkat meninggalkan Muzdalifah. Sebagian bertalbiyah, sebagian bertakbir. Entah berapa juta manusia ini jamaah sekarang. Semua mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Azza wa Jal. Menuju ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Mereka bawa 7 butir batu. Untuk benar-benar mengagungkan Allah. Dan mengumumkan perang dengan syaitan. Dia pegang tuh batu. Dia lemparkan bismillah, Allahu Akbar. 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 Ya. Sebagai bentuk pengumuman kepada setan bahwa engkau musuhku. Aku memang tidak bisa melihatmu. Aku mengagungkan Allah dan menghinakan setan-setan. Iya, kita melempar jumrah untuk mengingat Allah. Bukan setan ada di sana. Setan ada di sini bersama kita. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu ikut aliran darah. Mengalir bersama kita di tubuh kita. Ikut aliran darah. Itu tanggal 10. Setelah mereka ditahan di Arafah. Kemudian diperbolehkan untuk meninggalkan Arafah. Tapi bermalam mereka di Muzdalifah.
Di pagi harinya mereka menuju ke Mina melempar jumroh. Lalu setelah itu mereka diperkenankan, silahkan sekarang kau berangkat ke rumah Allah untuk tawaful ifadah. Sampai lagi ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, semoga kita bisa sampai ke sana. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang nggak mungkin. Berbaik sangkalah sama Allah. Mulailah punya niat baik dan selalu berniat baik. Jamaah rahimakumullah, kita di sini ngapain? Mereka di sana mengorbankan keluarganya. Mereka meninggalkan semuanya. Mereka tidur-tiduran di tenda yang kadang-kala sempit. Jamaah. Mereka nggak boleh pakai baju seperti kita pakai baju. Mereka nggak boleh pakai topi seperti kita pakai topi. Mereka nggak boleh pakai sepatu yang menutup mata kakinya. Kita boleh. Kita bisa bergaya. Mereka pakai parfum aja nggak boleh. Benar-benar dalam kondisi seperti itu. Tapi kenapa mereka senang? Kenapa mereka gembira? Itulah iman dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu ummuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berangkat haji dan dia tidak melakukan perbuatan dosa, tidak mengucapkan ucapan nista yang kotor, maka dia pulang dari haji seperti bayi yang baru lahir. Ahibati fillah, di saat jutaan umat Islam ada di Mekah, 230 juta ada di Indonesia. Kemudian 1,7 miliar lebih ada di penjuru dunia. Ada sedikit saudara kita di Gaza yang sebagian ingatan kita sudah tidak lagi ke mereka. Tiap hari mereka nggak tahu sampai kapan mereka bertahan di sana. Bicara rumah, sudah nggak ada rumahnya. Bicara yang mau dimakan, nggak tahu apa yang mau dimakan. Menit-menit boleh jadi membuat mereka harus cacat seumur hidup. Kehilangan orang-orang yang mereka cintai, atau nyawa mereka sendiri akan melayang. Kita di sini nyaman, jemaah. Kira-kira kita masuk surga apa enggak, jemaah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kata Allah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Allah mengatakan ini kepada generasi terbaik umat ini. Kita yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh. Allah mengatakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kata Allah, kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal sahabat-sahabat Nabi itu sudah mengorbankan rumahnya di Mekah, mengorbankan keluarganya di Mekah, pekerjaannya di Mekah. Mereka hijrah sampai kota Madinah nggak punya apa-apa.
tidur di masjid. Makan, ya kadangkala ada yang kasih kurma mereka makan. Nggak semua punya pekerjaan. Mereka sudah mengorbankan semua itu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ayat ini turunnya di Madinah. Allah katakan kalian mengira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian, yang mereka ditimpa berbagai macam musibah dan petaka, ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan ekonomi, diperangi, dibantai, diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai fitnah dan ujian, sampai-sampai Allah katakan hatta yaqula rasul utusan Allah dan orang-orang yang beriman bersama dia mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun, kapan? Sampai seperti itu dari beratnya ujian mereka, jemaah. Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka ahibati fillah, di sisa-sisa hari dari hari-hari terindah sepanjang masa yang terus terang, ana ingin kita benar-benar berusaha mengingatkan saudara-saudara kita yang punya akses untuk membuat banner, untuk membuat flyer di pinggir jalan, bikinlah. Kasihan orang-orang itu nggak tahu mereka ada di hari-hari terindah. Kita melihat bagaimana sambutan, baik itu dari pemerintah, dari warga, ketika menyambut bulan Ramadan. Di mana-mana ditulis selamat menunaikan ibadah puasa, selamat ibadah bulan Ramadan, selamat Idul Fitri. Tapi 10 awal Dhul Hijjah nggak ada, jemaah. Anda nggak tahu, Anda nggak ngelihat. Bahkan di masjid-masjid nggak tahu di masjid sini ada nggak? Ada, Masjid Al-Barkah. Selamat memasuki hari-hari terindah sepanjang tahun. Ada tulisannya. Ada banner mungkin pinggir jalan. Belum. Kalau kita aja nggak mengingatkan, terus siapa yang mengingatkan? Siapa yang mengingatkan? Usahakan setiap orang masuk masjid ingat. Ada kalender atau ada hitungan mundur. Tulis 10 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Wallah jamaah, Nabi SAW mengatakan ma min ayam, nggak ada. Sepanjang tahun nih, berapa hari setahun? Nah, siapa yang mau jawab? Berapa hari? 354. Sahih? Sahih? Sahih apa salah? Sahih jemaah. Kita kasih hadis. Kita selama ini taunya 365 hari. Itu harinya siapa? Tolong, kita harus bangga dengan kalender kita. Orang Cina punya kalender sendiri dan mereka bangga dengan kalender mereka. Orang India bangga dengan kalender mereka. Mereka punya hitungan. Kita umat Islam 365. Terus ditanya, berapa hari? 365. Ada yang ngomong 354. Salah. 54, 55. Beda 11 hari kadang-kala jamaah. Nah, tidak ada sepanjang 354 hari, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 hari ini jemaah. Min hadhil ayyam, dari hari-hari ini kata Nabi SAW. Sampai para sahabat mengatakan walal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Para sahabat taunya puncak dari pengorbanan muslim dia jihad. Mengorbankan hartanya,
jiwa raganya. Apakah jihad tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Walal jihad fi sabilillah. Nggak bisa. Bayangin dari agungnya hari-hari ini. Antum kalau tahu pahala jihad, seperti apa pahala jihad? Ada yang tahu? Ada yang kasih hadiah? Seperti apa pahala jihad? Angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan dulu, baru ditunjuk sama ustadznya. Nah, oh ini yang dekat. Seperti? Oh, bukan. Maksud anak pahalanya seperti orang ibadah apa gitu loh. Seperti orang ibadah haji. Itu buat perempuan mah. Iya, perempuan itu nggak wajib jihad, maka dia suruh haji. Nggak apa, anak kasih hadiah antum. Barakallahu fiik, masih ingat. Tapi seperti apa? Seperti ibadah apa jihad itu? Monggo dikasih. Nah, ya, seperti kurang keras nggak dengar Ustaz? Melebihi puasa dan sholat. Iya lebih lah. Tapi seperti apa? Nah, fadhal. Seperti menahan hawa nafsu, seperti melawan setan. Enggak, jemaah. Ya. Terakhir. Seperti jemaah, ya, anak ingin kasih tahu pahala jihad ya. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang setara dengan jihad. Amalan yang setara dengan jihad. Kata Nabi SAW, la ajidu. Aku tidak mendapatkan amalan yang setara dengan jihad. Sahabat ini ya kayaknya kurang puas gitu. Maka Nabi memberikan permisalan kepada sahabat. Hal tastati. Engkau mau tahu nih jihad nih kayak apa? Hal tastati. Idza kharajal mujahidu. Kalau mujahid itu keluar dari rumahnya untuk berangkat ke medan perang. Tadkhulu masjidak. Engkau masuk ke masjidmu tempat engkau sholat. Fataqum wala taftur. Watasum wala tuftir hatta yarji'al mujahid ila baiti. Bisa engkau ketika mujahid berangkat ke medan perang, engkau masuk ke tempat sholatmu, engkau sholat tidak berhenti dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Bisa engkau? Kata sahabat ini, waman yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang bisa kayak gitu ya Rasulullah? Ya itu makanya nggak ada. Dan ternyata di 10 awal Dzulhijjah ini beramal soleh bisa menandingi jihad. Kecuali ada satu model jihad yang nggak bisa ditandingi. Seorang yang antum dengar hadisnya, yang dia keluar dengan jiwa, raga dan hartanya kemudian nggak pernah balik lagi. Berarti kalau mujahid itu masih selamat pulang ke rumahnya, walaupun cacat seumur hidup, walaupun dia kehilangan kudanya, berarti beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah masih lebih baik. Jamaah. Maka coba kita mau ngapain di sini, jamaah? Ahibati fillah, kalau bicara kurban, maka kita berkorban hewan ternak. Dan ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, jamaah. Di setiap agama itu Allah sudah tetapkan penyembelihan. Di surat Al-Hajj, surat haji ini, ayat 34, 35, 36. Antum nanti baca. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Setiap umat ada syariat kurban ini, jemaah. Tujuannya apa? Allah katakan, liyadhkuru smallah
ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan-hewan ternak yang telah dirizkikan kepada mereka. Ingat, ketika antum berkorban, yang ngasih korban itu Allah. Jangan sampai ada di antara kita yang ujub. Oh, lihat sapi anak paling gede itu. Berapa beli? Nggak mahal, Ustaz. 300 juta. Oh, kayaknya ditipu antum. Kadang-kadang ada orang yang berbangga-banggaan, lah, nggak ada gunanya. Tujuannya supaya antum ingat sama Allah. Tujuannya ketika antum ambil tuh belati, antum taruh di leher tuh sapi, bismillah, dengan nama Allah. Ini Allah yang kasih, ini dari Allah, aku kembalikan ke Allah. Dan ingat, nggak sampai kepada Allah dagingnya, nggak sampai kepada Allah darahnya. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu takwa kalian. Kata Allah, ini berkaitan dengan penyembelihan. Kita lihat di dunia ini ada banyak agama yang diakui oleh masyarakat dunia, oleh negeri-negeri dan bangsa-bangsa. Tapi ingat, hanya ada satu agama yang diakui sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Innad din indallah al-Islam. Kalau bicara manusia, ya banyak kita lihat. Di negeri kita ada banyak agama yang diakui. Mungkin di negeri lainnya ada lebih banyak lagi. Tapi di sisi Allah hanya Islam. Dan kita lihat banyak agama-agama yang juga melakukan penyembelihan. Sesajen mungkin mereka melakukan itu. Ada yang nyembelih ayam mungkin. Ada yang nyembelih, ya, yang berkaitan dengan ilmu hitam itu biasanya. Mereka menyembelih ayam hitam. Cucuknya hitam. Paruhnya hitam. Kakinya hitam, matanya hitam. Buat siapa? Nggak tahu gitu. Untuk siapa? Mereka nyembelih. Orang-orang musyrikin juga nyembelih, melakukan penyembelihan, berkorban mereka. Maka Allah ingatkan, fa ilahukum ilahu wahid. Ingat, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, dan dialah yang berhak disembah, itu cuma satu, hanya Allah. Kenapa masih ada yang menyembelih untuk lautan, ada yang menyembelih untuk gunung-gunung, padahal gunung itu tidak menciptakan itu sapi, dan lautan itu tidak mengeluarkan sapi. Kenapa sapi dikorbankan untuk lautan, bukan untuk Allah Azza wa Jalla? Maka ingat, fa ilahukum ilahu wahid. Ya, sebagian orang karena kita takut dengan alam, ada yang namanya bencana alam. Tunggu, engkau percaya alam ini ada pemiliknya atau nggak ada penciptanya? Ya adalah. Kalau gitu, sembelih untuk yang menciptakan alam, sembelih untuk yang menciptakan lautan, sembelih untuk yang menciptakan gunung-gunung. Kapan waktunya? Bentar lagi nih, bentar lagi, tanggal 10, 11, 12, 13, bentar lagi. Ada aturannya. Orang kepingin berkorban agar tidak ada bencana, ya berkorban buat Allah Azza wa Jalla di waktu yang Allah tetapkan. Untuk siapa? Lillah. Allah katakan, falahu aslimu. Maka kepada Allah hendaklah engkau berserah diri. Engkau serahkan dirimu kepada Allah. Ya Allah, aku nggak akan keluar dari masalah ini.
panenku tidak akan berhasil ya Allah kalau engkau tidak ridhain. Aku nggak akan bisa melaut ya Allah kalau engkau tidak ridhain ya Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya lautan. Bisa kita berbicara sama Allah. Tiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Engkau katakan itu, lalu engkau minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan falahu aslimu, serahkan untuk dia saja, kalian berserah diri. Wabashiril mukhbitin, Allah katakan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Siapa sih orang yang tunduk ini? Allah sebutkan sifatnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang menciptakan semuanya. Ketika seorang mungkin berbuat dosa lalu ada yang mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia jadi takut. Allah ngelihat anak berbuat dosa. Iya, Allah mengetahui di hati anak ada hasad dan iri kepada fulan. Allah tahu. Jadi ketika Allah tahu anaknya melakukan riba, anak melakukan penipuan, anak melakukan, maka orang beriman tuh kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Wasabirina ala ma asabahum. Dan al-mukhbitin itu orang-orang yang tunduk dan patuh adalah orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Siapa di sini yang tidak punya masalah di rumahnya? Nah, ada yang nggak punya masalah? Datang nggak ada, alhamdulillah selesai. Ya, ada yang selesai, ada yang belum. Ada yang sedang menunggu. Masalah itu datang. Dan orang yang patuh sama Allah sabar. Wal muqimis salah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Lalu Allah mengatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair. Dan kata Allah, kami jadikan bagi kamu ya, onta-onta itu sebagai syiar-syiar untuk disembelih. Itu cuma ada. Artinya ada peribadatan dengan menyembelih dalam agama kita. Nah, dan kita laksanakan itu. Mungkin ada sebagian dari masyarakat dunia yang mencela. Gimana sih umat Islam ini? Berapa juta kambing yang dikorbankan oleh mereka? Loh, kenapa? Masalahnya apa? Kalau kambingmu pantas protes. Kambing tetangga diambil, anak korbankan, bismillah. Ini nggak boleh gitu loh. Lo kambing-kambing anak. Itu orang-orang yang tiap hari makan sate kambing kok udah diprotes. Enggak, mereka nggak sembelih. Terus diapain nggak disembelih? Sembelih lah, seperti itu jamaah. Maka tadi, ini sebuah syariat yang kita perlu ya bersyukur kepada Allah. Karena di akhir ayat, di ayat yang nomor 30 berapa? 36 Allah mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Allah tundukkan semuanya kepada kalian. Ya, selain untuk dibagikan dagingnya untuk dimakan, tujuan utamanya adalah untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu nggak harus di masjid. Memang Nabi SAW kurban di musola, di lapangan waktu itu sholatnya, beliau kurban di sana, dilihat sama sahabatnya. Tapi bukan berarti semua sahabat akhirnya bawa hewan kurbannya ke masjid. Enggak, boleh kurban di rumah.
Nggak perlu ngomong sama tetangga. Anak-anak suruh pegangin kakinya. Ibunya suruh pegangin kakinya, antum bismillah. Allahu Akbar. Ustaz, anak nggak bisa ngulitin Ustaz. Nggak apa-apa, kulitnya dimakan aja. Kan nggak boleh dijual aja mah. Nggak boleh kulitnya dijual memang. Orang kan berpikir, aduh ngulitin gimana nanti, susah. Kenapa? Kalau robek Ustaz turun 5.000 harganya. Nggak boleh dijual. Antum korban itu semuanya. Korban. Antum silahkan makan. Sate. Bagi tetangga. Ya paling nggak ada yang dibagikan. Apa boleh Ustaz? 3 kaki anak taruh kulkas Ustaz. Boleh. Loh boleh jamaah. Anak bagikan kepalanya aja Ustaz. Nggak apa-apa. Antum kasih. Yang penting ada yang dibagikan. Yang penting ada yang diberikan kepada fakir miskin. Ada yang antum bagikan. Tapi yang jelas tadi nggak harus antum di depan orang nyembelihnya. Walaupun sekarang sulit umpamanya ini itu kalau di perumahan ya nggak masalah. Tapi kalau antum mungkin ada tempat atau bisa nyembelih dan nggak harus mahal-mahal jemaah kurban itu. Ya antum harga HP berapa? Ya berapa Ustaz? 7 juta Ustaz. Oke beli kambing lah 7,5. Mahal nggak? Kambing cari yang 1 juta. Dia cari semua kambing, datang ke pasar. Mana yang paling bagus? Yang ini Pak, kata dia. Masya Allah bagus ya. Terus yang paling murah yang mana? Dia cuma mau ngelihat doang. Dia cuma mau ngelihat doang yang paling bagus, bukan mau beli jemaah. Haibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Dan beliau mau disebut kaya, dia kaya hatinya. Kaya hati beliau. Tapi kalau dilihat kondisi rumah tangganya, beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk beli gandum. Bayangin, untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya, nggak punya beliau nggak punya uang cash waktu itu. Beliau ada kebun di Fadak sana, ada kebun kurma. Tapi ya nggak ada, nunggu panen baru dapat uang. Itu beliau sampai meninggal dunia baju besinya digadaikan. Beliau pernah korban 2 ekor domba yang gagah perkasa dengan tanduknya dan gemuk jemaah. Ya mungkin waktu itu memang cukup untuk beli 2 ekor domba. Tapi ketika beliau haji di tahun ke-10 Hijriah, beliau bawa 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jadi kalau bicara korban itu minimal 1 ekor kambing atau domba, itu minimal. Boleh seorang pertama yang paling baik itu onta buat 1 orang. Kemudian sapi buat 1 orang. Kemudian kambing buat 1 orang. Boleh seorang berkorban tadi. Nabi alaihissalatu wasallam mengorbankan 100 ekor onta. Dibawa dari Madinah. Ya hampir 60 lebih lah dibawa dari Madinah. Terus Ali bawa dari Yaman. Itu dikorbankan. Dan Nabi alaihissalatu wasallam memotong sendiri. Onta itu dipotong berdiri atau duduk ya. Tapi lebih utama dalam kondisi berdiri. Bukan direbahkan ya. Enggak. Itu Nabi memotong sendiri dengan tangannya 63 ekor. Padahal umur beliau sudah 63. Maka ana wasiatkan kepada semuanya yang laki-laki ini, kalau antum punya kurban, sembelih sendiri. Supaya antum biasa lihat darah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata walam yazu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia belum pernah perang dan tidak pula punya niat untuk berjuang, berperang, menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, nggak ada niat itu pun di hatinya, dia mati di bawah ya atau di atas cabang-cabang kemunafikan.
Ya bismillah, antum sembelih. Anak-anak diajarkan menyembelih. Jamaah rahimakumullah. Kalau cerita kurban pertama adalah kurbannya Habil dan Qabil. Bagaimana Qabil karena dia seorang petani, dia mengorbankan apa? Ya, hasil pertaniannya yang dia korbankan. Habil, itu Qabil ya. Habil seorang pengembala kambing, dia korbankan kambingnya. Tapi subhanallah jamaah, ternyata tidak semua korban diterima. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 27, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Kata Allah, bacakan kepada mereka cerita tentang dua anak Adam dengan cerita yang benar. "Idh qarraba qurbanan." Ketika keduanya mengorbankan sebuah kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Diterima dari salah satu, dari salah satunya nggak diterima. Artinya kalau kita lihat tuh kambing-kambing, domba-domba yang dipotong ya, yang jumlahnya mungkin jutaan, nggak semuanya diterima sama Allah. Dan dulu diterimanya kurban itu dapat diketahui secara instan. Pertanyaannya, dengan cara apa diketahui secara instan? Bagaimana? Kok Habil tahu kurbannya diterima dan Qabil tahu kurbannya nggak diterima? Nah, ada yang disambar petir. Iya, mirip lah. Nah, mana kasih hadiah nggak apa-apa. Ada yang mau nambahin? Disambar api. Ya, petir itu api ya. Kasih. Nah, Allah mengirim api dari langit yang menyambarnya. Dan itu juga di Bani Israel. Bani Israel itu nggak boleh memakan harta rampasan perang. Jadi kalau mereka dapat harta rampasan perang, mereka itu nunggu. Semua harta rampasan perang itu ditumpuk. Kalau udah ada api yang turun, pasti ada yang nyimpen harta ini. Ada yang ngambil. Maka diperiksa semua, akhirnya mereka kembalikan. Ketika datang api, berarti diterima. Disambar tadi oleh api, yang mungkin bahasa mungkin seperti petir ya, menyambar. Yang punya Qabil gak diterima sama Allah. Yang diterima punyanya Habil. Apa katanya Qabil? Qala la aqtulannak. Aku akan membunuh. Kenapa mau dibunuh Habil jamaah? Kenapa? Hasad kenapa? Karena kurbannya, urusan sama kurban ini. Oke, boleh jadi itu sebabnya. Yang lainnya, nak kasih hadiah. Kasih. Nah. Iya, ada beberapa riwayat karena memperebutkan apa? Wanita. Masya Allah. Sampai mengorbankan adiknya. Iya, coba. Ada lagi. Karena apa? Yaitu hasad itu iri. Tadi udah, iya tadi mungkin nggak dengar beliau. Iya, karena iri dan ada juga masalah sebelumnya berkaitan dengan perempuan. Dan di beberapa cerita peristiwa itu terjadi saat Nabi Adam berangkat haji dan pulang sudah dalam kondisi nggak ada. Si Habil dibunuh oleh si Qabil. Apa kata Habil ketika mau dibunuh? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah,
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ana ingin mengingatkan, antum tidak diminta untuk mengorbankan anak antum seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum juga tidak diminta untuk mengorbankan anak-anak antum seperti Masyitah binti Fir'aun, yang satu persatu anaknya dimasak sama Fir'aun. Antum cuma diminta mengorbankan sedikit dari harta antum, dan yang ngasih harta itu juga Allah. Jangan pernah mengatakan, oh karena usaha ana, itu Qarun tuh. Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ana bisa sukses karena ana kerja keras. Ana kuliah, ana belajar. Banyak kuliah, belajar, nganggur. Bukan karena itu, tapi karena Allah yang kasih rizki sama antum. Semoga kita bisa mengorbankan yang terbaik. Korbankan yang terbaiklah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan rizki. Ya, kelebihan rizki ada yang mengatakan dia punya lebih dari, dia punya nisabnya zakat. Itu punya keluasan rizki. Ada yang mengatakan ya dia pokoknya punya kelebihan dari apa yang dia butuhkan sebenarnya. Kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat id kita, kata Nabi SAW. Ini ancaman buat orang-orang yang berduit, yang motornya bagus, yang HP-nya bagus, yang jamnya bagus, tapi untuk berkorban nggak mau. Ayolah Ustaz, antum ini jangan berlebih-lebihan. Korban itu nggak wajib. Ya, betul juga jemaah. Ada sebenarnya mengatakan nggak wajib. Seperti itu. Ada yang mengatakan wajib. Sudahlah Ustaz. Ada khilaf di antara para ulama. Nah, sudah. Siap. Jadi ancaman itu ancaman antum ini dikasih dunia sama Allah. Yang ngasih itu Allah. Yang berbagi sama antum itu Allah. Tuh jemaah haji. Mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka. Ya Allah, semua pujian, semua nikmat laka, milikmu ya Allah. Wal mulk, kepemilikan itu milikmu sebenarnya. Kerajaan itu milikmu. Dan mereka meninggalkan antum cuma potong itu. Ya, anak belum dapat hidayah. Ya doakanlah. Iyalah, kita doakan coba. Barakallahu fiik. Baik. Naam. Ya, ini ada pertanyaan, apakah nama pengorban 7 orang waktu penyembelihan disebut satu persatu? Nggak ada masalah, memang disebutkan. Mereka memang yang berkorban, ini korbannya fulan atau fulan. Kalau antum sendiri yang korban, ya antum nggak perlu sebutkan. Itu dari antum hadza minni. Ini dari aku ya Allah, dan darimu ya Allah, dan aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi nggak harus menyebutkan itu, tapi kalau disebutkan nggak ada masalah, jemaah. Untuk memang memastikan ini kurbannya siapa. Apalagi kalau tukang sembelihnya nggak tahu ini kurbannya siapa. Barakallahu fikum. Setiap tahun pihak manajemen memberikan dana untuk hewan kurban yang nantinya dibagikan kepada karyawan. Tugas DKM Masjid PT yang membelanjakan mencarikan hewan tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diproposal. Dan sapi-sapi tersebut diatasnamakan anggota DKM Masjid, karyawan. Saat dipotong, bagaimana hukumnya? Iya, kalau pihak manajemen memberikan kepada, atau manajemennya muslim apa non muslim? Kalau manajemennya non muslim pun, kalau dia memberikan fadl ini di atas namakan siapa, maka dia sudah diberikan, boleh di atas namakan. Tadi kalau bicara DKM masjid atau karyawan nggak apa-apa, karena memang nggak bisa kalau perusahaan kurbannya siapa itu? Perusahaan boleh jadi ada banyak orang di sana. Maka mungkin perlu ada komunikasi dengan pihak manajemen, dikatakan, taib ini sekarang sapinya umpamanya
Beli 2 ekor, berarti untuk 14 orang. Tahun ini kita akan kurbankan atas nama 14 orang tersebut umpamanya. Dikomunikasikan dengan pihak yang memberikan hal itu. Kadang-kala pihak manajemen nggak mau tahu karena dia memang ya sekedar nyumbang. Dia tidak berkorban sebenarnya. Dia karena melihat orang-orang pada berkorban dia nggak enak. Akhirnya dia memberikan hal itu. Tujuannya kadangkala untuk membagikan daging. Ingat, korban ini bukan daging. Kalau korban itu daging, ahsan beli di pasar. Kita kan bisa beli dagingnya doang, nggak beli kepalanya, nggak beli kikilnya, nggak beli jeroannya. Mungkin juga bisa beli daging yang lebih banyak, yang bagus-bagus. Tapi korban itu bukan bicara daging. Korban itu adalah mengorbankan nyawa dari binatang tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Apakah benar adanya larangan mencukur bulu dan memotong kuku jika kita berkurban? Barakallahu fiik ya. Memang masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza ahalla syahru Dzulhijjah ya, apabila telah masuk awal Dzulhijjah itu, idza ahalla Dzulhijjah, bagi orang man kana lahu udhiyah, barang siapa yang punya hewan yang hendak dia korbankan, Nabi SAW melarang fala ya'khudhanna, jangan dia mengambil dari kuku dan dari rambutnya. Berkaitan dengan hadis ini, sebagian ulama mengatakan itu hanya makruh saja. Di antaranya mazhab Syafi'i ya, yang di negeri kita ini beranggapan itu hanya makruh saja. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, itu larangan haram gitu loh. Di antaranya dalam mazhab Hambali dalam masalah ini. Jadi mungkin ada mazhab lain yang mengatakan itu hanya berlaku bagi jemaah haji. Karena jemaah haji itu ada yang namanya ihram. Ketika dia berihram, dia itu nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku sampai dia menyelesaikan ibadah hajinya. Ini sampai menyembelih kurbannya. Manapun pendapat yang diambil jemaah, baik pendapat Syafi'i atau Hambali, usahakan kita menjaga. Kenapa tidak? Itu sebuah kemuliaan. Kalaupun tidak haram, makruh itu bukan untuk dikerjakan. Makruh itu untuk ditinggalkan gitu jamaah. Karena sampai sekarang masih ada orang yang memahami ya, kan cuma makruh Ustaz. Loh iya. Kalau kasih sunnah kan cuma sunnah Ustaz. Loh kita hidup di dunia ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kalau bicara mana yang lebih baik, tetap motong kuku, tetap motong rambut, atau tidak memotong kuku dan rambut sampai menyembelih hewan kurbannya. Mana yang lebih baik? Yang tidak memotong. Walaupun secara hukum mungkin tadi ada yang mengatakan makruh dan haram. Tapi tetap yang lebih baik yang meninggalkan gitu loh. Jadi makruh itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ini, bolehkah kita berkurban tapi sebelumnya kita sudah potong rambut karena sebelumnya kita nggak ada niatan untuk berkurban? Barakallahu fiik. Iya, sebagian ulama menyebutkan kalau antum belum punya hewan kurban, antum masih nggak apa-apa. Antum punya niat tapi belum beli, belum tentu juga kurban. Tapi kalau sudah beli, antum katakan ini kurbanku, di sini antum baru larangan itu berlaku. Ini bagi orang tadi yang mau berkurban. Tapi umpamanya anda nggak tahu Ustaz, ya sudah nggak tahu, nggak masalah. Tahu-tahu tanggal 3 atau hari ini, alhamdulillah anda beli hewan kurban, ya sudah jangan dipotong, ditahan. Tapi secara hukumnya tadi antum sudah dengar ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi dua-duanya seharusnya ditinggalkan jamaah. Apa sih beratnya tidak motong kuku jamaah? Apa beratnya antum menahan, memotong rambut, potong kumis ya? Seperti itu, nahan ya. Kadang-kala orang kan, anak kepingin malam Idul Adha itu ganteng itu Ustaz ya. Ini Allah, lo antum itu nggak mandi 2 hari tetap ganteng. Karena dia nggak pede aja ya mah. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang istri boleh berkorban untuk ibunya yang sudah meninggal? Sementara suaminya juga sudah berkorban dan saudara-saudara istri tidak bisa berkorban. Barakallahu fiik.
Kalau boleh, boleh jamaah. Jadi berkorban untuk yang meninggal dunia ini seperti menghajikan orang yang meninggal dunia, mengumrohkan orang yang meninggal dunia, bersedekah buat orang yang meninggal dunia. Itu diperbolehkan. Tapi tadi nggak harus kita berkorban untuk yang meninggal. Boleh jadi kita yang berkorban. Dan buat orang-orang meninggal dunia mungkin antum mau sedekah, belikan karpet masjid umpamanya. Tapi kalau mau mengorbankan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi berdasarkan memang Nabi SAW membolehkan menghajikan orang meninggal dunia. Dan kita tahu di haji itu juga ada penyembelihan al-hadu ya. Masya Allah. Tambahin memang. Mohon pencerahannya. Di mana yang paling afdal kita berkorban sekarang ini? Palestina, pesantren, masjid, lingkungan kita. Jazakallah khair. Yang pertama antum korban buat diri antum. Di rumah antum. Kalau bisa. Punya kelebihan karena tadi ada syiar antum meletakkan pisau itu di leher binatang itu jamaah. Kalau antum punya kelebihan, fadl kirim ke Palestina. Kalau memang di sana bisa. Karena belum tentu bisa. Boleh jadi yang lebih utama di sana kirimkan sedekah buat makan umpamanya. Seperti itu. Itu mereka lebih membutuhkan. Tapi ada daerah-daerah mungkin memang ya nggak pernah makan daging Ustaz mereka Ustaz. Ya bismillah. Tapi tadi kalau antum punya hanya buat antum, mungkin antum sembelih sendiri. Karena ini bukan bicara sedekah daging jemaah. Bukan. Tapi memang menyembelih. Itu kalau antum bisa betul. Dan mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan korban itu lebih utama di tempat tertentu jemaah. Contohnya memang di sana sangat membutuhkan buat dakwah ini seperti itu. Ada masyarakat yang nggak pernah makan daging Ustaz. Walah. Kalau di sini sudah banyak ya. Ya nggak ada masalah kalau antum memikirkan hal itu. Tafadhol. Boleh jadi manfaatnya lebih besar di sana. Tapi kalau antum mamanya bisa beli kambing nih. Kambing antum punya duit 3 juta. Antum beli satu buat di sini, satu buat di sana. Ada kambing 1,5 juta di sini. Nah, ada. Siapa yang punya? Nah. Iya. Iya jamaah ada nanti berangkat ke pasar nggak ada Ustaz katanya. Ada jamaah. Memang kadang-kala kita kalau beli di pinggir jalan lebih mahal. Maka antum masuk ke dalam. Cuma kita kan nggak masuk ke dalam. Biasanya kalau masuk ke tempat peternakan itu lebih murah. Iya Ustaz. Tapi ongkos kirimnya lebih mahal Ustaz. Kata, iya. Hakadzal hayat jamaah. Seorang istri berkorban dengan hartanya. Apakah seorang suami juga mendapatkan keutamaan juga? Karena istri bilang, ayah tidak usah berkorban. Biar mamah aja. Syukran. Enggak, suami biar berkorban dia sebagai kepala rumah tangga. Istri berkorban juga gitu loh. Jadi jangan dilarang suaminya berkorban. Nggak usah korban kau. Lu biar dia berkorban. Kenapa dilarang? Ya kan satu cukup buat keluarga Ustaz. Ini bukan bicara cukup atau tidak cukup. Tapi ketika orang punya kemampuan. Kita ini disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang seperti itu hendaklah mereka berlomba-lomba. Ketika suaminya mau kurban, engkau jangan fadhol kata dia. Sayang fulusnya. Kok fulusnya sayang? Yang dikorbankan ini yang fulusnya akan tetap membersamai kita. Itu kita korbankan. Barakallahu fikum. Jadi jangan dilarang. Artinya mamanya seorang suami istrinya mau kurban. Kata suaminya, nggak usah lah. Kata ustadz itu, satu kambing itu, kepala keluarga itu cukup buat satu keluarga. Engkau aku kasih bagian pahala insya Allah. Iya pahala dapat bagian. Tapi nggak full buat dia gitu kan. Dapat bagian aja dia gitu. Tapi ketika dia mau kurban. Artinya harapannya memang setiap rumah itu ada kurban. Minimal 1 ekor. Tapi kalau engkau bisa 2, bisa 10, bisa 100 kurban. Berapa bagian yang boleh diberikan kepada pengkurban untuk seekor kambing? Dan kenapa bagian untuk yang kurban sepertujuh
dan berapa bagian untuk yang kurban 1/7 dari sapi kurban. Nggak apa-apa dia ambil semuanya. Tapi tadi ada yang dibagikan. Cuma memang kan kalau kita serahkan ke masjid ini, sama masjid dikasih jatah. Jatahnya berapa di sini? Nah, kalau orang taruh kambing di sini dapat berapa kupon? Berapa? 4 aja. 4 kaki gitu maksudnya, boleh bawa pulang. Boleh jemaah, artinya makanya antum kalau mau korban mau antum ambil semuanya, ya korban di rumah sudah. Gak usah ngerepotin panitia. Ini udah panitia capek. Iya, saya kata Ustadz itu boleh cuma kepalanya yang tinggal di sini. Dia mau tinggal kepala di sini. Dia mau bawa pulang. Ya boleh-boleh aja secara hukum fikihnya boleh gitu loh. Tapi antum kan punya kesepakatan dengan panitia. Panitia juga mau bagi-bagi gitu loh. Jadi intinya kalau antum mau bagikan semua buat antum, antum boleh potong tempat antum. Tadi paling tidak adalah sampai sebagian ulama memberikan solusi. Kalau ada orang tahu-tahu itu kambing dimakan semuanya ya maaf. Kan habis motong dimasak ini itu, makan semuanya habis loh. Gimana nih? Nggak ada yang dibagikan kepada orang. Solusinya belikan di pasar 1 kilo sebagai kodok menggantikan yang dia makan tadi semua. Jadi paling tidak ada yang dibagikan. Jadi berapa? Bebas ya, bebas. Tapi paling tidak jangan yang terjelek yang untuk bagikan. Nah, ada panitia yang menawarkan paha, 1 paha untuk pengorban kambing, atau 3 bungkus untuk pengkorban, 1/3 sapi. Apakah hal ini dibenarkan jenis syariat? Ya tadi udah dijawab gitu loh. Antum boleh ambil tuh kambing semuanya, tapi potong sendiri, jangan potong di sini gitu loh. Tapi tetap harus ada yang dibagi. Intinya tetap harus ada yang dibagikan. Kemudian panitia ada akad di awal jamaah, ada akad. Orang-orang beriman itu hendaklah memenuhi akad yang sudah dibuat di antara mereka. Kalau pihak masjid mengatakan antum boleh dapat 1 paha, seperti itu. Kalau antum nawar, nggak apa-apa. Di tempat kita ada yang nawar jamaah. Boleh nggak 4 paha? Bener loh jamaah. Akhirnya panitia ngomong sama Ustadz, gimana Ustadz? Ini ada yang 4 paha. Nggak apa-apa, dia ambil pahanya. Kan masih ada kepala sama kakinya buat kita. Nah, Ustadz Afwan, ana sudah nabung untuk kurban. Namun qadarullah saat mau beli kambing, orang tua ana butuh bantuan ana untuk ditransferkan uang mana? Untuk ditransferkan uang. Mana yang afdal, berkurban atau mentransfer orang tua? Antum transfer orang tua antum. Iya. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling mulia? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ay, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Ketika antum berikan kepada orang tua, antum jadi nggak mampu, nggak apa-apa. Antum nggak punya, tapi antum sudah punya niat, dan insya Allah niat kurban antum sudah dicatat. Antum dapat 2, niat kurban dicatat dan berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Jika di suatu tempat dilaksanakan kurban tapi hanya tersisa kulit dari hewan itu, apakah boleh dijual? Kulit itu boleh dijual oleh yang dikasih kulit oleh pengkurban. Umpamanya anak kurban sapi, kulitnya anak kasihkan ke tetangga anak, fadhol. Ya terserah dia. Dia mau jual, dia mau apa. Jadi yang nggak boleh itu pengkorbannya yang menjual. Tapi kalau sudah diserahkan, kurban kasihkan panitia kulitnya, sudah panitia mau jual nggak apa-apa, mau dipotongin, mau digoreng apa nggak apa-apa. Seperti itu. Karena sudah pindah tangan, bukan sahib kurbannya, tapi diserahkan kepada orang lain. Jadi nggak ada masalah. Dalam hal ingin melaksanakan kurban, apakah dibolehkan membeli melalui online atau harus melihat dulu hewannya serta dibayar tunai sebagaimana muamalah jual beli? Enggak, jadi
kambing ini enggak yang harus tunai. Tidak seperti emas ya, yang harus tunai. Nggak apa-apa. Antum bayar kalau sudah datang umpamanya, ya. Atau antum bayar dulu ketika datang dilihat. Kan bisa dibalikin sekarang kan. Antum lihat fotonya putih sampai sini kok hitam ya. Oh mungkin kena matahari waktu dikirim. Itu kan Allahu a'lam gitu kan. Jadi nggak masalah, nggak harus tunai ya. Artinya antum bayar dulu baru dikirim, nggak masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, type ini sama pertanyaannya. Jika suami mau berkurban di tempat tinggal orang tuanya, apakah nama kurbannya pakai nama bapaknya atau pakai nama suami saya? Apakah istri dan anaknya dapat pahala juga dari kurban suami? Jazakallahu khair. Dia tergantung. Kalau mau diatasnamakan ayahnya berarti yang berkurban adalah ayahnya. Kalau diatasnamakan dia berarti dia yang berkurban tapi dia mewakilkan ayahnya untuk menyembelih kurban tersebut. Apakah dia dapat pahala kalau suaminya? Jadi gini, istri ini dan anak-anak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Maka di sini para istri jangan jadi musuh buat suaminya. Kalau ingin dapat pahala kurban, ya anak-anak kepingin dapat pahala kurban, ngomong sama bapaknya, "Pak, ayo ayah kurban ayah. Insyaallah ayah mau kurban kambing." "Oh jangan kambing ayah, sapi ayah. Kan banyak fulusnya ayah. Ini dapat pahala nih." Ini yang ngompori ayahnya dapat pahala. Tapi kalau suami mau korban sapi, "Aku ingin korban sapi." Istri mengatakan, "Janganlah bang, mahal sapi." Ini nggak dapat pahala. Karena dia bukan mendukung. Maka kalau ingin dapat pahala, dukung selalu kebaikannya suami. Kasih nasihat, "Bang, abang nggak sedekah hari Jumat ini. Insya Allah dapat pahala tuh istri." Pokoknya terus kita berusaha untuk dapat pahala. Jadi istri kalau mendukung suaminya ya, kalau anak-anak mendukung orang tuanya, insya Allah dapat pahala. Karena ada anak juga nggak dukung orang tuanya. Orang tua korban sapi, aduh ayah, tahun lalu kan udah sapi. Sekarang kambing aja sudah. Kambing yang besar, 2 gitu kan. Enggak, ayah mau sapi. Dia sudah terserah ayah. Dia dukung enggak? Enggak dukung. Dapat pahala enggak kira-kira? Jadi musuh jadi orang tuanya. Karena menghalangi orang tuanya dari berbuat kebaikan, jemaah. Barakallahu fikum. Apakah boleh istri berkorban dengan uangnya sendiri hasil gajinya? Niat untuk suami, anak-anak, ibu anak, dan ibu anak, rahimahullah, bapak anak. Seperti itu. Ketahuilah bahwasanya kurban kambing itu untuk satu orang. Ya. Untuk satu orang. Artinya mencukupi satu keluarga itu, ya cukup satu keluarga kurban 1 ekor kambing tadi di rumah itu. Apakah mereka insya Allah dapat pahala? Semoga mereka dapat bagian pahala tersebut gitu loh. Tapi bukan pahala kurban kambing gitu ya ma. Mereka nggak kurban kambing. Yang kurban adalah antumnya yang kurban gitu, seperti itu. Apakah kurbannya, pahala kurbannya apakah sama dengan lain kurbannya seperti kurban laki-laki? Ya insya Allah. Ketika perempuan berkurban, dia seperti laki-laki berkurban, karena ini termasuk ibadah yang boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Beda kayak sholat tuh. Perempuan sholat di masjid, apakah dapat pahala seperti laki-laki? Lebih utama dia sholat di mana? Di rumahnya, bukan di sini gitu loh. Ana punya target umroh. Kalau ana tahun ini tidak kurban, karena ana tabungin buat umroh, apakah anda berdosa? Enggak, insya Allah nggak ada masalah. Kalau memang antum uangnya itu kalau bisa yang punya niat umroh ini uangnya sudah dimasukkan ke biro perjalanannya, sehingga udah nggak ada sama dia.
Soalnya kalau uang itu masih ada di tabungan, kadang-kala keluar buat yang lainnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, yang ingin Ana tanyakan, bagaimana kalau Ana berkurban 1 ekor sapi, 7 orang, sementara yang potong hewan tersebut Ana sendiri, dan mendapat upah dari potong hewan tersebut dari panitia? Apakah upah tersebut halal? Masya Allah, agak susah ini mah. Iya, dia ini salah satu dari 7 orang. Iya, dia motong tuh sapi, kemudian dia ambil upah dari motong itu sapi, padahal yang dia potong sapinya sendiri. Wallahu a'lam, gak tahu aja mah. Lebih baik gak usah untuk ambil upahnya, yang ngambil upah yang lainnya. Artinya kan kadangkala yang ngulitin bukan dia, ada timnya ini itu, biarlah mereka yang ngambil upah, antum nggak perlu ambil upahnya. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Alhamdulillah, tadi ngomong sama teman-teman sampai jam 11 kurang seperempat ya. Afwan Ustaz, bagaimana apabila ingin kurban tapi rizkinya baru dapat di tanggal antara 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Oh, ini kaitannya dengan potong kuku. Ya tadi, ketika antum memang belum punya hewan kurban ketika masuk awal Dzulhijjah, ya sudah, memang nggak ada yang mau dipotong, betul. Ya udah, potong kuku antum. Karena nggak ada yang mau dipotong, ya potong kuku antum, potong rambut antum seperti itu. Kalau sudah ada yang mau dipotong, baru antum tahan potong kuku sama. Gimana kalau seperti tadi, udah kadung Ustaz, udah dipotong, ya udah nggak ada masalah, insya Allah. Karena pada waktu itu antum belum punya hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, itu yang dapat Ana sampaikan. Ana gembira sekali bisa datang ke Masjid Al-Barkah yang ya sudah baru. Dari yang lama sampai sekarang Ana belum berkunjung kecuali sekarang ke Masjid Al-Barkah ini. Dan sebuah kehormatan buat Ana terima kasih kepada teman-teman di Roja TV. Dan Ana ucapkan kepada antum yang hadir semuanya di tempat ini, apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.